warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Biasa Allah Akbar. Semangat semuanya. Masih ingat gak yang ini kita ice breaking dulu? Masih ingat yang kalau aku bilang selamat pagi, tepuk tangan satu. Masih. Kalau selamat siang tepuk tangan berapa kali? Dua. Kalau selamat malam tepuk tangan enggak? Oke, kita coba ya. Sebelum mulai pelajaran kita lakukan ice breaking dulu supaya kalian fokus. Siap semuanya? Siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Hei, ada yang tidak fokus. Coba Iza, maju ke depan. Baik Iza, karena Iza tadi tidak fokus, coba sekarang nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding menggunakan vokal I. Ayo, coba 1, 2, 3. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sholat jenazah. Nah, tujuan untuk mempelajari sholat jenazah adalah agar kita tahu bagaimana cara dan tata cara bacaan ketika sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Maka kita melakukan sholat jenazah dengan tujuan untuk menghormati kepergian tersebut. Sholat jenazah itu dilakukan dengan berdiri. Jadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud, tapi dilakukan dengan cara kita melakukan takbir 4 kali. Dan masing-masing takbiran, takbir 1, 2, 3, dan 4 itu ada bacaannya masing-masing. Untuk syarat dan rukun sholat jenazah itu sama seperti sholat fardu pada umumnya, yaitu yang pertama kita harus suci dari hadas kecil maupun besar, pakaian kita harus bersih, tempat sholatnya juga harus bersih, dan pokoknya sama semuanya ya, rukun dan syaratnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang niat sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Nah, untuk niat ini ada beberapa perbedaan. Secara garis besar manusia itu kan terbagi menjadi dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki dan perempuan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu dewasa dan anak kecil. Nah, itu setiap masing-masing dari mereka itu punya niatnya sendiri. Yang pertama yaitu ada niat untuk laki-laki dewasa. Niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'ah takbiratin. Bentar ya. Terus farqon kifayati makmumat atau imamat lillahi ta'ala. Nah, ini untuk laki-laki dewasa. Coba dibaca semuanya. Usolli ala hadal mayyiti arba'ah takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala.
itu diganti menjadi ala hadihil mayyitati. Berarti menjadi usolli ala hadihil mayyitati arba'atat biratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Coba disukakan. Ayo, usolli ala hadihil mayyitati arba'atat biratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Nah, ini khusus untuk yang dewasa ya. Sekarang masuk ke untuk anak kecil. Niat sholat jenazah untuk anak kecil laki-laki. Laki-laki anak kecil. Usolli ala hadzal mayyiti, sama seperti yang atas, tapi ada tambahan aktifli. Jadi usolli ala hadzal mayyiti tifli fardal arba'at takbiratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Sama seperti ini. Pokoknya lanjutannya itu sama seperti ini, tapi berbeda di penyebutan ininya saja. Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'at takbiratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Sekarang coba dibaca bareng-bareng niat untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki coba dibaca. Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'at takbiratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Coba sama dibaca yang untuk laki-laki dewasa. Ya, sekarang coba Uril coba baca niat sholat jenazah untuk anak laki-laki. Oke. Sekarang niat untuk perempuan, anak perempuan, anak kecil. Lihat enggak? Usolli ala hadihil mayyitati aktifli. Berarti usolli ala hadihil mayyitati tiflati. Tiflati namanya. Mayyitati tiflati. Filmnya habis. Usolli ala hadihil mayyitati tiflati arba'ata biratin fardal kifayati ma'mumah lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Coba diulangi bisa? 1, 2, 3. Usolli ala hadihil mayyitati tiflati arba'at biratin fardal kifayati ma'mumah lillahi
pertanyaannya, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah ya, betul sekali. Jadi kita sebagai yang akan sholat jenazah, niatnya itu disesuaikan dengan jenazahnya. Misalkan nih jenazahnya itu perempuan dewasa, berarti kita niat sebagaimana niatnya perempuan dewasa. Usolli ala hadhil mayyitati. Nah, itu untuk perempuan dewasa. Misalkan kalau niatnya untuk anak kecil laki-laki, Bu, berarti niatnya kita sebagai yang sholat mensolati, berarti niatnya menggunakan niat yang khusus untuk anak laki-laki. Berarti usolli ala hadzal mayyitit tifli. Nah, bisa dipahami? Jadi disesuaikan dengan jenazahnya, dengan gender jenazahnya ya, dengan jenazahnya, maupun laki-laki atau perempuan, anak kecil atau bukan atau dewasa. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, untuk jenazah perempuan itu yang menyalat itu tetap laki-laki atau perempuan? Terima kasih untuk pertanyaannya, Janeta. Jadi ketika ada jenazahnya perempuan, apakah yang mensolatnya juga perempuan? Itu ya tadi ya. Nah, jawabannya tentu tidak, karena dalam hukum sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Bu, izin tanya, kan itu adanya guru dewasa dan anak-anak. Perbatasan dewasa dan anak-anak itu umur berapa? Terima kasih untuk pertanyaannya, Iza. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk pembatasan umur antara anak kecil dan dewasa itu sebagaimana baliknya. Ya, sebagaimana baliknya. Untuk laki-laki umur balik itu adalah 9 sampai 15 tahun. Berarti di bawah 15 tahun itu berarti masih dikategorikan anak kecil. Atau misalkan perempuan itu kan baliknya 9 tahun. Nah, berarti sebelum 9 tahun itu dikategorikan anak kecil. Atau misalkan laki-laki ini kan 9 sampai 15 tahun, tapi di umur 9 tahun dia sudah ada tanda-tanda balik, kayak suaranya jadi berat lah, timbul jakun lah, dia mimpi basah lah. Nah, berarti itu sudah dikategorikan balik, berarti bukan disebut anak kecil, tapi sudah dikategorikan dewasa. Makanya niatnya tetap hadzal mayyit, bukan hadzal mayyitit. Baik, sudah dipahami ini niatnya semuanya. Jadi ada niat untuk anak dewasa dan anak-anak, untuk laki-laki dan perempuan. Ini nanti mohon dihafal ya. Dan setelah niat itu pasti lanjut ke takbir. Dan bedanya dengan sholat yang lain, sholat jenazah itu mempunyai 4 takbiran. Mempunyai 4 takbiran. Jadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbir yang pertama, misalkan sudah sholat, jenazahnya adalah laki-laki dewasa. Usolli ala hadzal mayyiti arba' takbiratin fardhu kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Terus kita takbir Allahu Akbar. Nah, di takbir yang pertama itu bacaan yang takbir yang pertama adalah Fatihah. Jadi kita membaca Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Terus Allahu Akbar. Takbir lagi. Nah, takbir kedua ini diisi dengan sholawat. Sholawatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai Hamidum Majid. Nah, sampai sana. Terus lanjut ke takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, ini ada doa juga. Doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu secara pendeknya ya. Kalau secara mau ngambil pendeknya berarti cukup sampai sana. Kalau misalkan mau panjang, ada lagi tambahannya. Kalian punya kan bukunya masing-masing. Nah, itu bisa dibaca. Terus takbir yang keempat itu ada juga doa selanjutnya, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu untuk laki-laki, dan Allahumma la tahrimna ajraha
wala taftina ba'daha itu untuk perempuan, dan seterusnya sampai selesai. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan sholat tersebut, sholat jenazah ini mempunyai berapa takbir? 4 takbir. Setelah niat takbir pertama dibaca apa kita? Al-Fatihah. Yang kedua baca apa? Yang ketiga baca doa. Yang keempat juga baca doa. Nah, setelah baca doa yang terakhir itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Jadi tidak duduk. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan mencoba mempraktikkan seperti apa sebenarnya sholat jenazah. Bisa dipahami? Jadi kalian sebisa mungkin untuk membaca apa saja doa-doa takbir yang ketiga dan keempat, juga menghafal ini niat-niatnya. Bisa dipahami semuanya? Nah, semangat terus ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian menjadi anak-anak yang solehah, yang sukses, dan selalu fokus dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.